Oke, selamat pagi Bro and Sis. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Ya, kita datangkan seorang konselor adiksi yang memang sudah menangani klien-klien yang ketergantungan narkoba dengan begitu lama. Ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dengan siapa Bro? Bro Yogi. Bro Yogi. Ya. Oke, Bro Yogi, selamat pagi. Pagi bro. Bro Yogi, mungkin Bro and Sis yang di luar sana masih belum tahu tentang Bro Yogi siapa, terus apa pekerjaan Bro Yogi, terus mungkin lulusan dari latar belakang pendidikannya seperti apa. Mungkin Bro Yogi bisa memperkenalkan diri dengan Bro and Sis yang ada di luar sana. Oke. Selamat pagi Bro and Sis yang ada di luar sana. Oke, pertama perkenalan dulu ya, mungkin benar kata Bro Adi, masih belum ada yang tahu ya. Nama saya Yogi Dwi Wangsa. Untuk basic saya sebenarnya saya lulusan dari keperawatan ya. Jadi saya basic atau berangkat dari perawat. Dari perawat saya lulus tahun 2020. Sampai 2020 itu langsung bekerja di bidang konselor. Jadi seperti itu ya. Bro Yogi, ini ada beberapa pertanyaan nih yang memang masuk ke email saya, masuk ke komentar saya ya tentang sedikit banyaknya tentang dunia narkoba yang kita geluti saat ini. Ya. Oke, Bro Yogi, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih menjadi konselor untuk teman-teman yang direhabilitasi atau terjun di dunia dunia konselor ini? Ya. Untuk saya berapa lama di dunia konselor itu, sejak saya lulus dari perkuliahan atau dari keperawatan itu, saya langsung terjun di dunia konselor. Jadi kurang lebih lah 1 tahun. Setahun. Ya, masih dibilang tidak terlalu lama lah. Cuman 1 tahun itu karena saya menikmati, akhirnya kayak sebentar gitu, masih baru saya jadi konselor. Jadi seperti itu. Iya. Setahun ya, jadi ya Iya. cukup juga ya. Jadi sudah menangani beberapa klien lah yang dengan tipikal yang berbeda-beda ya Bro. Iya, pasti. Pertanyaan selanjutnya Bro, kenapa sih Bro Yogi mau jadi konselor? Karena kan yang saya tahu gini, konselor ini kan berhadapan dengan orang-orang yang keras ya. Dunia narkoba ini kan dunia yang keras, maksudnya banyak yang suka tipu-tipu, banyak yang suka react, banyak yang emosi juga tidak terkontrol gitu kan. Ya. Kenapa sih mau terjun ke dunia konselor itu, kenapa? Iya. Jadi alasan mendasar untuk saya sehingga saya mau terjun gitu ke dunia konselor, yang pertama saya lihat pekerjaan konselor ya itu bisa dibilang mulia. Pertama. Kenapa tuh, Bu? Nah, kenapa saya bilang mulia pekerjaan ini? Karena kita yang pertama bisa bantu orang. Ya, secara tidak langsung sebagai konselor, tugas kita sebagai konselor memberikan solusi untuk memecahkan masalah seseorang atau klien kita, sehingga klien tersebut merasa terbantu dengan adanya solusi dari kita. Jadi menurut saya ya konselor ya adalah pekerjaan yang mulia, bantu setiap orang. Jadi orang punya masalah ya kita bantu. Jadi itu yang pertama. Jadi karena menurut saya, pandangan saya, seorang konselor adalah pekerjaan yang mulia. Ya, yang kedua, menurut saya konselor itu unik. Pekerjaan yang unik. Uniknya kenapa nih? Ya. Uniknya gini, kita sebagai konselor ya, pastinya konselor juga manusia ya, yang punya pastinya masalah. Kita punya masalah konselor, tapi ketika kita punya masalah, ya masalah itu bagaimana kita handle ketika kita berhadapan dengan klien. Kita punya masalah, tetapi kita harus menyelesaikan masalah orang lain. Oh gitu. Iya. Jadi menyelesaikan masalah orang, tapi kita membelakangkan masalah pribadi kita. Iya harus. Jadi kita lebih mementingkan masalah orang dulu. Okay. Jadi di situ kita bisa menghandle feeling kita, emosi kita, bagaimana kita tetap di depan klien kita ya. Kita berusaha yang terbaik untuk memberikan solusi kepada klien. Jadi di situ kita unik. Yang kedua uniknya kita bisa belajar dari setiap klien yang kita temukan. Belajar tentang kehidupan, belajar yang mungkin setiap orang tidak akan belum tentu mendapatkan pelajaran itu di bangku kuliah, bangku sekolah. Karena pengalaman hidup dari seseorang itu penting. Di
Di situ kita bisa belajar, oh jadi seperti ini, jadi seperti ini. Kalau orang yang nantinya bergol seperti ini, jadinya seperti ini. Kita belajar di situ. Makanya saya katakan unik. Jadi seperti itu. Jadi yang saya ambil dari Bro Yogi tadi bahwa jadi konselor itu pekerjaan yang mulia dan unik gitu Bro ya. Iya, menurut saya. Bisa membantu teman-teman yang di luar sana menyelesaikan masalahnya. Terus juga kita juga bisa belajar handle feeling jadinya. Kita bisa belajar mengendalikan di saat kita lagi feeling bad, tapi kita harus tetap memberikan masukan yang baik pada orang lain. Benar. Seperti itu. Iya. Pelajaran-pelajaran hidup yang memang tidak kita dapat di bangku sekolahan seperti itu. Betul. Iya. Nah, ini Bro Yogi, kan Bro Ensis di luar sana atau keluarga klien di luar sana tidak tahu arti konselor. Konselor itu sebenarnya apa sih Bro? Oke, ya. Untuk konselor sendiri ya, konselor sendiri adalah sebuah profesi di mana orang itu memiliki keahlian yang didapat ketika mungkin pelatihan ataupun memang basicnya ada pendidikan dari seperti itu, keahlian dalam memberikan pelayanan konseling, ya konseling ataupun penyuluhan. Dan untuk konselor adiksi, ya kita kan konselor adiksi. Jadi ketika kita memegang profesi konselor adiksi, bahwa kita bersedia untuk memberikan konseling atau penyuluhan ataupun memberikan layanan berupa jasa konseling tersebut di bidang kecanduan narkoba. Jadi fokusnya kita ya konselingnya di bagian kecanduan narkoba gitu. Ketergantungan narkoba. Jadi hampir sama ya, kayak misalkan karena ada yang saya dengar nih di rumah sakit kan ada konselor untuk HIV AIDS, ya kan, ada konselor adiksi, ada di rumah sakit jiwa pun kan ada konselor juga buat konseling, Betul, iya. Mungkin psikolog atau segala macam itu. Iya. Tugasnya mungkin hampir sama atau berbeda, Bro? Ya, untuk tugasnya itu kalau secara pokok sama, konsultasi. Cuman kalau kita kan tentang konselor adiksi kita ada tugas lebih. Contoh kita menemani atau mendampingi klien ketika program pemulihan. Jadi bukan hanya konseling saja, kita mendampingi klien dari mulai awal program klien dimulai kita sampai akhir program diakhiri, kita menemani, mengobservasi. Terus menerus akhirnya bukan hanya konseling. Jadi mereka konseling ada waktunya, tapi setiap harinya kita harus mendampingi klien kita. Jadi itu tugas yang dari adiksi, konselor adiksi. Selanjutnya Bro, bagaimana sih cara Bro Yogi buat menghadapi klien-klien yang saya bilang tadi? Klien-klien kan banyak, ada yang knucklehead, keras kepala, maksudnya misalkan kayak klien baru masuk, belum mengerti program, apa sih itu program, terus dia disuruh program masih males-malesan, masih keras kepala, atau mungkin masih denial, dia masih bilang saya lo bukan pecandu, sedangkan jelas-jelas bahwa dia pengguna narkoba. Maksudnya untuk mengatasi orang-orang seperti itu mungkin Bro Yogi punya trik-trik khusus untuk menghadapi orang yang seperti itu? Orang yang keras kepala ya, yaitu untuk orang normal pun ada yang seperti itu, cuman keras kepala itu kebanyakan memang terjadi di pecandu narkoba ya, namanya knucklehead ya kalau kita kenal. Kenapa mereka bisa keras kepala? Mungkin mereka sudah merasa paling benar, ya kan? Pertama seperti itu dulu. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu? Menurut saya pribadi ya, cara saya pribadi yang pertama, kita sebagai konselor pastinya menjadi pendengar yang baik. Pendengar dulu. Ketika klien datang, klien akan mengungkapkan. Ya, sebelum itu kita harus bangun yang namanya repair and trust. Jadi kita bangun hubungan dulu, setelah itu bangun kepercayaan. Setelah itu kita mulai mendengarkan dia, mendengarkan si klien. Yang kedua kita mencoba mulai mengobservasi. Sebenarnya apa sih yang diinginkan orang ini? Kita mencoba mendengarkan dulu, mengobservasi. Kita tidak boleh, kalau orang menghadapi orang yang seperti itu, tidak boleh menghakimi secara langsung di depan. Ya, jadi kita hanya mendengarkan. Setelah itu kita memberi dia kesempatan untuk melontarkan opini dia. Ya, setelah itu kita mencoba untuk mencari waktu untuk sedikit mematahkan bahwa yang disampaikan dia itu
tidak benar. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita langsung, oh ini kamu salah. Tidak bisa. Orang yang seperti itu tidak bisa langsung kita judge. Ya, bahkan mereka akan melawan. Kalau seperti itu. Jadi kita bertahap, kita berempati dulu. Kita mencoba menjadi dirinya. Oh ya, iya saya sama merasakan hal seperti itu. Kita memberi pengertian dulu. Sehingga dia nyaman dengan kita, akhirnya kita mulai memberi perbandingan. Bukan menggurui. Orang yang knucklehead ataupun keras kepala tidak mau digurui, tidak mau dikasih tahu. Kita juga tidak boleh merubah hidupnya. Merubah secara langsung maksudnya. Jadi kita memberi perbandingan. Menurut saya seperti ini, bro. Coba bro pikirkan. Jadi bukan kita pendapat kamu salah. Yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa. Menurut saya. Jadi kita mencoba dari menjadi dirinya dulu. Terus kita mulai mencoba memberi perbandingan. Kalau menurut dia A, ini loh. Kalau B seperti ini. Coba bro pikirkan. Sampean pikirkan, benar enggak? Oh iya bro, akhirnya banyak yang, iya. Kok seperti itu ya? Jadi mulai sadar. Dikasih pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan, bukan kita menggurui, kamu harus seperti ini, tidak bisa. Tapi kan kebanyakan pecandu narkoba gini loh. Yang saya tahu karena basic saya juga bekas mantan pecandu. Iya. Basic saya mantan pecandu narkoba. Jadi pecandu ini kadang kalau dikasih tahu, loh, ini lo misalkan gini deh, kayak ditangkap polisi. Ini loh yang make saya beli pakai uang saya. Kenapa saya ditangkap? Toh kalau ada apa-apa kok yang mati saya kan seperti itu. Masih ada keras kepalanya kan. Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah menyusahkan orang lain. Kenapa saya masih ditangkap? Nah itu jawaban-jawaban seperti itu yang memang sebenarnya jawaban klise, ya kan? Pasti. Jawaban yang memang hampir semua pecandu itu dibicarakan seperti itu. Tapi untuk memberikan masukan-masukan yang bisa didengarkan sama mereka itu kan susah, bro. Maksudnya dan butuh proses yang lama mungkin. Pasti, ya. Triknya Bro Yogi itu untuk menarik mereka. Oh iya ya, saya apa yang dikatakan Bro Yogi itu benar. Maksudnya untuk bisa seperti itu ada trik-trik khusus nggak mungkin? Ya kalau contoh jawaban yang seperti tadi ya, saya yang menggunakan, saya beli pakai uang saya yang menderita juga saya. Gitu. Ya, jadi saya juga kadang mengaitkan kehidupannya dia dengan keluarganya. Kadang juga saya mensangkut pautkan keluarga. Dia kadang tidak sadar kalau keluarganya juga menderita. Sebenarnya bukan hanya dia yang menjadi korban. Kadang mereka, iya kan cuman saya yang jadi korban. Orang lain tidak. Jadi mereka belum sadar. Mungkin di situ kita memberikan sedikit arahan pengertian yang mungkin sudut pandang mereka itu tidak selebar kita kan seperti itu. Jadi kita lebarkan sudut pandang mereka dulu. Melebarkan sudut pandang mereka, akhirnya mereka bisa melihat beberapa hal yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan. Saya mengasih arahan seperti itu dulu. Akhirnya dia sadar sendiri. Oke. Menarik nih Bro Ensis. Jadi sebenarnya dari seorang pecandu narkoba ini bukan hanya si pecandu yang memang bakal susah gitu akan dipermainkan dengan narkobanya. Tapi sebenarnya seorang pecandu itu bahkan membuat repot semua orang, bahkan orang-orang dekatnya termasuk keluarga. Seperti contoh misalkan di saat kalau kita bilang pecandu ini lagi sakau lagi pingin barang sesuatu barang narkoba tertentu ya. Dia punya uang 200.000. Saat itu anaknya sedang kekurangan susu atau susunya tinggal sedikit. Yang pasti akan pecandu lakukan adalah membeli barang dulu untuk menghilangkan rasa sakaunya, rasa keinginannya untuk menggunakan narkoba. Setelah rasa itu hilang, sakau itu hilang, dia akan berpikiran saya akan mencari kerja untuk membeli susu anak. Tapi sebelum mereka kerja atau melakukan sesuatu kegiatan saat menggunakan narkoba, dia tidak pecandu ini tidak berpikir nanti saya ketangkap apa enggak, ya kan? Saat dia ketangkap kan susu anak tidak kebeli, istri juga dibuat susah, anak juga dibuat sengsara. Jadi sebenarnya ya pola pikirnya yang mesti mindsetnya ya bro ya, mindsetnya pola pikir yang mesti memang dirubah seperti itu. Harus, ya. Oke lanjut bro, ya. Apa sih yang biasanya kan Bro Yogi sudah menangani beberapa klien ya. Mungkin dari beberapa klien itu pernah ngomong Bro Yogi, kenapa sih mereka bisa menggunakan barang-barang seperti itu?
latar belakang mereka sehingga mereka menggunakan narkoba. Ya, kalau alasannya ya yang pertama kebanyakan ya dari lingkungan, ya lingkungan, keluarga, terus psikologisnya mereka sendiri, psikologis ketika mereka menerima tekanan, ketika mereka memiliki masalah, ya masalah apapun dalam pekerjaan, dalam keluarga ataupun dalam lingkup teman, mereka tidak bisa mengatasinya. Jadi coping individunya, cara mengatasi masalahnya mereka itu tidak kuat. Akhirnya mereka memilih jalur seperti itu. Itu yang untuk psikologis, alasan banyak seperti itu. Dan juga banyak ketika di lingkungan. Lingkungan kita sudah seperti itu. Lingkungan kita sudah terbiasa dengan yang namanya narkoba. Narkoba tidak lagi menjadi hal tabu. Itu yang paling banyak. Menjadi bukan lagi menjadi hal tabu, sehingga ya itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau bisa dibilang ketika kita kumpul, kita cangkruan katanya orang, pasti di situ ada narkoba. Jadi seperti itu. Gitu. Iya. Jadi yang saya dengar biologi salah satunya keluarga ya. Keluarga. Mereka keluarga karena keluarga mereka menggunakan narkoba. Iya. Ini keluarganya yang memang juga, atau misalkan ayah ibunya yang memang pengguna juga kah? Atau memang di keluarga itu ada yang jualan, atau memang dia dapat pressure dari keluarga akhirnya dia lari ke hal-hal yang dilarang, atau seperti apa, Bro? Ya, untuk faktor keluarga ya, atau alasan basicnya adalah keluarga. Yang pertama benar kata Bro Hadi, sekeluarga ataupun beberapa keluarga pengguna ataupun juga penjual seperti itu. Jadi sehingga menjadi ya udah ini pekerjaan, kebutuhan. Ada yang seperti itu. Ada yang menerima pressure juga. Ketika anak sebagai seorang anak melihat orang tuanya yang mungkin setiap harinya atau hampir tiap hari mereka cekcok. Bahkan sampai berujung yang namanya perceraian atau broken home. Korban di situ pasti anak. Ketika anak tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mencari kebahagiaan di luar. Sehingga bisa jadi salah jalan, salah pergaulan yang tadi, lingkungan, teman dan segala macam. Akhirnya mereka mencari kesenangan di luar. Karena apa? Rumah ini bukan tempat ternyaman lagi. Jadi bukan home sweet home ya? Bukan lagi. Bukan rumahku surgaku ya, tapi malah rumahku nerakaku mungkin. Iya, akhirnya mereka mau tidak mau mencari kesenangan di luar, akhirnya salah seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oke. Jadi Bransis, kita sebagai orang tua, setidaknya harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena guru pertama dari seorang anak itu bukannya guru di sekolah, tapi adalah orang tua itu sendiri. Kalau emang orang tuanya tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, bagaimana anaknya mau bisa berbuat baik juga seperti ini. Seperti contohnya kita memberikan beritahu pada anak, sholat, misalkan seperti itu. Tapi kalau orang tuanya tidak sholat juga, bagaimana anaknya mau sholat sedangkan contohnya aja tidak ada. Seperti itu. Jadi kita sendiri pun harus mencontohkan bahwa kita bilang bahwa narkoba itu tidak baik, narkoba tidak boleh digunakan, kita sendiri pun tidak boleh menggunakan seperti itu. Ya. Benar. Lanjut Bro Yogi. Ya. Menurut Bro Yogi, ya, bentar Bro, mati. Menurut Bro Yogi, bagaimana cara orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba? Sikapnya atau tindakan yang harus diambil? Oke, ya. Jadi bagaimana seorang orang tua ya agar anaknya tidak terjerumus ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana ketika orang yang sudah kecanduan. Jadi ciri-cirinya dulu. Jadi ketika anak sudah mulai mengalami perubahan, beberapa perubahan, mungkin dia lebih tertutup, bahkan dia sering tidur, sering tidak beraktivitas, atau bahkan sebaliknya. Ada narkoba yang namanya stimulan, kan seperti itu. Dia tidak mau diam. Jadi hiperaktif gitu? Iya, hiperaktif. Jadi seperti itu. Kita kenali itu dulu. Buktinya mungkin ada gejala fisik juga, mata seperti kayak ada mata panda yang namanya orang. Jadi mungkin dia kayak mata panda seperti apa tuh, Bro? Mata panda itu menurut di bahasa keperawatan ya, sering dikatakan di keperawatan mata panda itu ada hitam di sini karena mungkin cantik, iya mata cantik kalau kata ya mata panda ya kan hitam di sini. Jadi seperti itu. Jadi gejala fisik bisa dilihat jadi seperti itu. Caranya bagaimana ketika seorang anak agar tidak terjerumus? Yaitu kita
berikan kebahagiaan di dalam lingkup keluarga saja. Mungkin kita bolehlah mengekang, tapi tidak untuk terlalu otoriter. Anak butuh kebebasan dan anak juga butuh binaan. Jadi kita balancekan di situ. Kita beri mereka waktu luang untuk bergaul, karena kenapa? Kita juga pastinya nanti akan lepas dari orang tua dan akan hidup di luar, kan seperti itu. Dan juga kita harus sedikit menarik mereka, artinya tarik ulur. Akhirnya ketika mereka sudah mulai ada tanda-tanda gak baik nih, kita mencoba memberikan masukan, binaan atau segala macam, dan juga dengan tentunya cara yang baik, kan seperti itu tadi. Ya, tapi banyak kan orang tua gini, Bro. Yang orang tua yang mungkin mempunyai ekonomi yang lebih ya. Iya. Dia kerja banting tulang buat istri dan anak. Ya, saya sudah memberikan apa yang memang jadi kewajiban saya sebagai orang tua, misalkan seperti itu. Saya kasih uang, saya kasih nafkah segala macam. Terus anak dibiarkan seperti itu aja. Jadi dia apakah itu salah juga seperti itu? Terus juga kan kebanyakan orang tua suka menyalahkan orang lain. Misalkan gini, misalkan kayak anak saya misalkan bermain dengan anak si A, terus anak saya misalkan jadi pecandu. Yang disalahkan kan bukan anak kita, menyalahkan itu anak orang lain. Orang lain. Gara-gara anak saya main sama si A ini nih, jadi anak saya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Sebenarnya tindakan seperti itu salah nggak sih, Bro? Ya, untuk yang pertama, yang kebahagiaan kita itu dinilai dari uang ya. Yang pertama kan dinilai dari uang. Jadi orang tua itu kerja di luar negeri kadang-kadang. Itu banyak juga klien, saya menghadapi klien seperti itu. Dia itu sering menyalahgunakan apa yang didapatkan dari orang tuanya. Karena apa? Kurangnya pengawasan. Jadi orang tua hanya bekerja dan tidak tahu bagaimana anaknya di rumah. Akhirnya cuman kebahagiaan menurut orang tua itu, yang penting saya ngasih uang ke anak saya, tanpa dipantau uang itu kemana. Jadi yang menurut saya ya saya juga belum berkeluarga, cuman menurut saya sebagai seorang anak ya, posisi sebagai seorang anak itu juga salah. Karena kenapa? Kita sebagai seorang anak bukan hanya uang yang kita inginkan. Karena kehangatan keluarga, kehangatan orang tua itu pasti juga kita butuhkan. Karena kita juga butuh pengarahan. Kadang ada yang tinggal dengan nenek, dengan kakek, sehingga mereka itu tidak menemukan keluarga yang mereka ingin yang seutuhnya. Cuman yang penting ada yang menemani seperti itu. Jadi ada memang beberapa anggapan orang tua seperti itu. Yang menurut saya bukan salah juga, karena orang tua mungkin dengan pemikirannya untuk anak, saya bekerja untuk anak. Jadi ada yang seperti itu mindsetnya. Oke, Bu Lensis, untuk keluarga yang di luar sana, Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan seorang anak itu tidak harus diukur dengan seberapa banyak Anda memberikan uang atau nafkah kepada anak Anda. Benar. Tapi sebenarnya uang yang kalian berikan itu juga kalau tidak dipantau secara baik, kemana perginya, kemana larinya, terus buat apa, terus anak kalian berteman dengan siapa, itu juga memang bisa membahayakan. Ya. Jadi sebenarnya uang bukan segalanya untuk seorang anak, tapi butuh juga kasih sayang dan perhatian dari orang tua agar anak ini tidak mencari perhatian dan kasih sayang di luar. Ya, seperti itu. Apalagi kalau untuk teman-teman yang mempunyai seorang anak perempuan, ya itu kita harus lebih hati-hati lagi, karena takutnya lebih terjerumus ke jalan yang salah, malah makin dalam, malah makin susah. Iya, seperti benar, itu. Ya. benar seperti itu. Oke, Bro Yogi. Ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi di Indonesia ini sudah narkoba udah bukan hal yang wah, ya kan, udah bukan hal yang mengejutkan. Sangat banyak, bahkan di media massa kita sering lihat dikit-dikit penangkapan, penggerebekan segala macam dengan kapasitas pun barang bukti yang sangat banyak. Ya. Untuk mengatasi hal itu, untuk pemberantasan narkoba di Indonesia ini, menurut Yogi harusnya seperti apa sih, Bro? Ya, untuk mengatasi secara tuntas mungkin kita agak kesulitan, ya kan, karena memang yang namanya narkoba ini sudah sangat merajalela, ya kan. Bahkan bukan orang tua ataupun dewasa ataupun remaja, anak-anak pun sekarang mulai mengenal yang namanya narkoba. Jadi
Yang pertama mungkin ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab pastinya tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Tidak terkecuali kan seperti itu. Dan yang kedua mungkin orang banyak tidak tahu narkoba. Contoh orang yang mungkin bukan saya mendiskriminasi ya. Contoh orang yang di pedesaan, yang mungkin jauh dari pantauan pemerintah atau segala macam, kurangnya edukasi tentang dari pemerintah ya. Iya, dari pemerintah, bahayanya narkoba, jenis-jenisnya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Nah, gitu. itu banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya mereka kadang tidak tahu menggunakan kalau itu narkoba yang mereka gunakan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi dibohongin misalkan ini jamu, ini obat ini. Ya. Jadi kan sekarang kayak pelaku ya atau oknum yang seperti itu memiliki trik-trik yang terus diperbarui. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang. Secara tidak langsung Indonesia sebenarnya dijajah, yang namanya perang dingin ya seperti ini. Tanpa persenjataan tapi kita kalah. Benar. Iya kan? Dulu mungkin kita berjuang melawan penjajah, fisiknya ada, ya kan? Iya. Tapi saat ini kita berjuang dijajah juga dengan narkoba yang sebenarnya kita melawan ya saudara kita sendiri atau diri kita sendiri seperti Benar, itu. seperti itu. Terakhir Bro Yogi, Ya. pesan-pesan Bro Yogi untuk teman-teman di luar sana atau Bro Ensis di luar sana yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan narkoba. Ya. Pesan saya ya untuk Bro and Sis yang ada di luar yang masih menggunakan narkoba sampai saat ini ya. Pesan saya hanya satu, percayalah bahwa narkoba itu hanya memberikan kebahagiaan sementara. Jadi hidup kita itu hanya berhalusinasi. Ya, berhalusinasi tidak yang sebenarnya. Cuman memang kalau kita berbicara tentang narkobanya, memang godaannya besar. Karena sekarang narkoba bukan lagi sulit untuk didapatkan karena mudahnya. Ya. Jadi kalau memang kita tidak mau memikirkan diri kita sendiri lagi, oke lah. Saya sudah seperti ini. Coba pikirkan orang yang terdekat, orang yang kita sayangi, orang yang mungkin dari dulu menemani kita. Contoh orang tua kita. Kita kalau memang sudah tidak sayang dengan tubuh kita, coba sayang dengan mereka. Kalau memang sudah kata kita udahlah, cukup saya yang hancur. Jadi jangan egois. Coba pikirkan orang-orang terdekat kita. Jadi karena kita, mereka sengsara. Coba pikirkan dengan hal seperti itu dengan pikiran yang jernih. Coba kita merenungkan orang yang masih menggunakan narkoba. Jadi mungkin narkoba itu ya yang dikatakan oleh pecandu adalah suatu kebutuhan ataupun solusi dari masalah mereka, itu salah. Sangat salah besar. Ya, karena ketika kita ada masalah, kita menggunakan narkoba, itu bukan menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah. Menambah masalah secara tidak sadar. Mereka seperti itu. Iya, karena kan memakai narkoba juga membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Sangat besar. Lumayan mahal juga. Iya. Bahkan bisa menghabiskan satu rumah, lebih malah. Seisinya. Iya, benar isinya. Francis, ya jadi kalau untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba, pesan dari biologi, kalau memang kalian sudah tidak peduli terhadap diri kalian, ya coba pikirkan orang-orang di sekitar Anda yang memang sangat care sama kalian, sangat peduli sama kalian, yang sangat sayang sama kalian. Pikirkan anak dan istri kalian, ya. Di saat kalian tertangkap, ada di dalam penjara, yang harusnya istri sebagai tulang rusuk kalian berubah alih menjadi tulang punggung. Menjadi lurus. Ya, kan? Sebenarnya itu memang tidak bisa, ya. Karena tulang rusuk bukan tulang punggung, ya. Dan walaupun digantikan seperti itu juga akan berbeda, ya, porsinya. Terus juga imbasnya stigma dari masyarakat terhadap anak kalian, istri kalian, keluarga kalian itu lebih pedas daripada kita makan cabai sebenarnya, ya. Karena mulut tetangga itu lebih pedas dibanding cabai 1 kilo. Benar. Ya. Karena omongan tetangga ada aja. Ya. Iya. Itu. Terus juga pesan dari masyarakat juga bahwa mendingan hindari narkoba lah, ya. Sebelum kalian kena narkoba, tertangkap dan
ya berakhir di dalam penjara. Kalau kalian tidak bisa berhenti dari narkoba, narkoba bisa memberhentikan kalian secara paksa dengan 3 cara. Benar. Ini yang saya tahu. Iya. Ya. Kalau kalian tidak bisa berhenti dari narkoba, narkoba juga bisa memberhentikan kalian secara paksa dengan 3 cara. Dengan cara miskin, semiskin-miskinnya, gila segila-gilanya, atau mati. Tinggal kalian pilih kalian mau berhenti dengan cara yang mana. Kalian berhenti dengan cara yang baik-baik, kalian kembali ke masyarakat dengan baik, atau dengan 3 cara yang seperti saya bilang. Oke, terima kasih Bro Ansias telah menonton channel saya. Seru sekali Bro Yogi, terima kasih banyak untuk Sama-sama. kedatangannya. Siap. Feeling Bro? Good. Oke, feeling good. Oke, Bro Ansias, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.